Meski tak dapat izin, polisi reuni 212 tetap diramaikan massa pendukung. Musisi Jerings kembali mendekam di penjara 6 bulan setelah dinyatakan bebas murni. Di tengah persiapan umroh, Arab Saudi umumkan penemuan kasus pertama varian Omicron COVID-19. Halo pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan berita lainnya terkait pimpinan MPR yang meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Anansi News Now. Pemirsa, walaupun tidak diberi izin, masa aksi reuni 212 tetap berdatangan ke pusat kota Jakarta. Di kawasan Sabang dan Agus Salim, sejumlah peserta aksi damai 212 mulai berkumpul. Sejak pagi, petugas kepolisian beserta Satpol PP berjaga dan mengatur arus lalu lintas. Pasalnya, sejumlah peserta aksi damai reuni 212 sudah mulai berdatangan dan berkumpul. Peserta pun terdiri dari lansia sampai anak-anak. Pukul 7.30 polisi membubarkan massa karena mulai mengkhawatirkan dapat berindikasi menjadi klaster COVID-19. Sempat terjadi penolakan dan petugas membutuhkan waktu 20 menit untuk memecah kerumunan. Massa pun sempat bergerak dan berkumpul di belakang gedung Bank Indonesia di Jalan Abdul Muiz, Jakarta. Namun kepolisian berseragam lengkap disertai helm dan tameng menghalau mereka. Massa pun tercerai-berai. Mereka berlarian ke berbagai daerah untuk menghindari aparat. Dan hari ini para peserta reuni 212 sempat berdatangan ke jantung ibu kota seperti yang terlihat di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Meskipun dilarang, massa tetap berkumpul menanti rekan mereka. Meski dihimbau secara persuasif untuk membubarkan diri, peserta reuni tetap mencoba bernegosiasi dengan petugas agar diperbolehkan berkumpul di sekitar kawasan Sabang, Jakarta. Massa bahkan terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari wanita, orang tua, hingga anak-anak. Petugas pun menghalau dan membubarkan massa agar tidak duduk di lokasi. Dan memang sejak pagi akses menuju bundaran patung kuda kawasan Monas ditutup dengan kawat berduri. Petugas dari berbagai instansi juga telah berjaga sejak dini hari. Dan peniadaan aksi reuni 212 dikarenakan masih dalam pandemi sehingga dilarang berkumpul dalam jumlah besar guna mencegah klaster COVID-19. Ya, tak hanya di kawasan Sabang, massa yang berkumpul di area Masjid Istiqlal juga dibubarkan petugas. Sempat terjadi adu mulut antar petugas dan massa yang bersikeras menolak untuk dibubarkan. Massa berdalih mereka datang untuk bersilaturahmi setelah mengetahui aksi reuni 212 tak mendapat izin. Petugas juga meminta sebuah bus berisi jamaah peserta acara reuni 212 untuk memutar balik dan kawasan Masjid Istiqlal termasuk wilayah yang disterilkan sebagai antisipasi acara tersebut. Sementara di Masjid Az-Zikra tak terlihat massa 212, pengamanan dan juga penyekatan sudah dilakukan petugas, tetapi tidak ada aktivitas para calon jemaah 212. Demi pencegahan kerumunan, petugas menyiagakan 1.300 tim gabungan. Penyekatan jalan pun diterapkan demi menghalau adanya massa 212. Pengamanan sudah dilakukan sejak kemarin malam, bahkan pihak kepolisian memeriksa satu persatu mobil yang akan memasuki komplek Yayasan Az-Zikra. Jika diketahui merupakan massa 212 maka akan diminta pulang. Sementara itu, pemirsa, antisipasi reuni 212 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sejumlah ruas jalan hingga pukul 9 malam. Mayoritas jalan yang ditutup ada di Ring 1 kawasan Istana Negara Jakarta dan berikut detail informasinya untuk Anda. Penutupan jalan dan pengalihan arus kendaraan dimulai sejak tengah malam tadi hingga pukul 9 malam nanti, utamanya di sekeliling Monas, Jakarta. Pertama, Jalan Veteran Raya menuju Jalan Medan Merdeka Utara ditutup. Lalu arus lalu lintas dari Jalan Merdeka Timur menuju Merdeka Utara juga ditutup dan dialihkan ke Jalan Perwira. Dari arah Medan Merdeka Selatan ke kawasan Monas pun ditutup dan kendaraan dari arah Tugu Tani dialihkan melewati Medan Merdeka Timur.
Sentral penutupan dilakukan di Patung Kuda dan kendaraan dialihkan ke Jalan Kebon Sirih. Jalan Budi Kemuliaan juga ditutup, kendaraan hanya bisa lurus di Jalan Abdul Muiz dan dilarang menuju Medan Merdeka Barat. Penutupan juga dilakukan di Jalan Majapahit dan dialihkan menuju Jalan Juanda serta Jalan Veteran Raya. Sementara kendaraan dari Jalan Kebon Sirih dan Jalan Agus Salim dialihkan menuju Jalan Wahid Hashim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penyekatan seluruh akses jalan menuju Istana dan Patung Kuda mengakibatkan terjadinya kemacetan di sekitaran kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Tak sedikit pengendara yang tetap berusaha menerobos jalur lantaran bingung mencari jalur alternatif. Tidak hanya di Patung Kuda, penyekatan juga dilakukan di Jalan Raya Bogor, Pasar Bo, Jakarta Timur. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan. Kemacetan panjang kendaraan roda 2 dan 4 terjadi di Jalan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Para pengendara yang akan melintas dari arah Tanah Abang menuju Gajah Mada harus berjalan perlahan lantaran terjebak kemacetan yang mengurai cukup panjang. Ditutupnya semua akses menuju Istana dan Patung Kuda berimbas pada terjadinya kemacetan di sekitar kawasan Gambir. Sejumlah pengendara roda 2 bahkan tetap nekat berusaha menerobos meski jalur yang dilaluinya telah ditutup dan dijaga ketat aparat kepolisian. Saya kurang tahu ya Pak, soalnya nginep di Barat, soalnya mau pulang waktu tutup semua jalannya. Tahu nggak di penutupan karena ada apa? Kurang tahu sih Pak. Oh, kurang tahu. Saya seminggu keluarnya sekali. Selain Jalan Harmoni menuju Istana, penyekatan dengan kawat berduri juga dilakukan di sepanjang jalan masuk Medan Merdeka, Jalan Veteran, dan Jalan MH Tamrin. Sementara di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Pasar Bo, Jakarta Timur, petugas gabungan melakukan penyekatan jalan guna mencegah datangnya masa aksi reuni 212. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor arah Depok menuju Jakarta mengalami kemacetan cukup panjang. Jelas bahwa Bapak Kapolda melalui Kabid Humas sudah menyampaikan bahwa acara tersebut tidak diberikan izin. Sehingga kita berharap upaya-upaya penyekatan ini dapat menghimbau secara humanis kepada mereka-mereka yang mungkin belum tahu. Ya masih itulah menyusahkan karena kita juga waktu juga ya. Terus yang ini ya kita ngantar orang kerja gitu kan. Ratusan personil gabungan TNI Polri serta Satpol PP dikerahkan di titik-titik penyekatan jalan perbatasan ibu kota. Diharapkan penyekatan dapat mencegah aksi reuni yang dapat memicu terjadinya kerumunan massa dan terjadi klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca larangan reuni aksi damai 212 oleh Polda Metro Jaya, situasi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat terpantau kondusif. Meski begitu, aparat gabungan terus bersiaga melakukan pengamanan di sejumlah penyekatan. Hingga Kamis siang, situasi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat yang menjadi salah satu titik kumpul reuni aksi damai 212 terpantau kondusif. Sejumlah aparat gabungan dari TNI dan Polri masih bersiaga untuk menghalau massa utamanya pada titik-titik penyekatan menuju kawasan Monas dan Istana Negara. Sebelumnya pagi tadi pemirsa, polisi berhasil menghalau massa 212 untuk berkumpul di kawasan Patung Kuda dan mereka bergerak dari arah Jalan MH Tamrin dan arah Gambir. Terdapat 12 titik penyekatan jalan yang disiagakan pada aksi 212 hari ini. Beberapa di antaranya adalah Harmoni, Gambir, hingga Budi Kemuliaan yang diarahkan menuju Jalan Haji Juanda Abdul Muiz dan juga Kota Tua. Ya, penyekatan seluruh akses jalan menuju Istana dan Patung Kuda sempat mengakibatkan terjadinya kemacetan dan tak sedikit pengendara yang tetap berusaha menerobos jalur lantaran bingung mencari jalur alternatif. Ya, sudah bergabung bersama kami jurnalis Camar Haenda di kawasan Patung Kuda Jakarta. Ya, Camar, apakah hingga saat ini penyekatan masih berlangsung di sekitar sana?
Ya, selamat sore Juno, Irma, dan juga pemirsa. Pasca pelarangan oleh Polda Metro Jaya untuk aksi reuni 212 dan salah satu titiknya adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di kawasan Patung Kuda yang akan mengarah ke Istana Negara. Memang hingga dengan saat ini penyekatan masih dilakukan di beberapa titik, namun informasi terakhir yang berhasil kami dapat dari petugas yang berjaga bahwa untuk titik penyekatan di kawasan MH Tamrin ini sudah mulai dibuka, kemudian juga titik yang ada di kawasan Gambir juga sudah mulai dibuka secara parsial. Artinya memang untuk terdapat beberapa penyekatan yang dilakukan, tadi juga sudah disebutkan oleh Irma sebanyak 12 titik penyekatan. Nantinya ini akan dibuka secara situasional dan juga kondisional, melihat nantinya apakah adanya susulan dari masa 212 yang hari ini hadir memang dari beberapa negara. Tadi juga maksud kami dari beberapa daerah. Dan memang dari Indonesia sendiri tadi kami melihat untuk informasi dari pihak kepolisian terdapat aksi 212 ini juga diramaikan oleh masyarakat yang berasal dari Sumatera dan juga Pulau Kalimantan yang memang pada malam hari tadi berdiam diri di kawasan Masjid Istiqlal. Untuk itu memang pihak dari kepolisian ini masih terus menyiagakan personilnya dan juga berserta dengan TNI serta aparat gabungan lainnya untuk memeriksa dan juga memantau apakah nantinya akan ada masa susulan. Juno, Irma. Kalau bicara masa, kita tahu mereka juga sempat dipaksa untuk bubar seperti itu. Apakah saat ini masih ada masa yang terkonsentrasi di dekat titik yang Anda bertugas saat ini, Camar? Baik Juno, sejauh pemantauan kami di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di titik Silang Monas yang berada menuju ke arah istana, tepatnya di Patung Kuda, memang untuk masa sendiri sudah dibubarkan. Untuk masa ini ramai sekitar pukul 7 pagi hingga dengan pukul 11 siang tadi. Memang untuk titik penyekatan ini cukup efektif dikarenakan untuk masa sendiri tidak berhasil menembus ke arah Patung Kuda yang menjadi titik dari kumpulnya masa 212 ini. Dan untuk dari penjagaan polisi sendiri tadi juga sudah mengimbau kepada seluruh aksi masa 212 untuk membubarkan diri, dikarenakan memang hingga dengan saat ini PPKM level 1 di Jakarta masih berlaku. Dan inilah yang menjadi polemik saat ini dikarenakan pihak dari Polda Metro Jaya secara terbuka kemarin sudah menolak secara resmi untuk aksi 212 ini. Artinya apabila aksi 212 ini ataupun reuni yang diselenggarakan setiap tahunnya tepatnya tanggal 2 Desember ini pada tahun 2021 resmi dilarang, dan apabila tetap dilakukan bersikukuh maka pihak dari Polda Metro Jaya berencana akan melakukan tindakan tegas dengan melakukan tindak pidana. Ini karena memang sudah melanggar dari Undang-Undang Kekarantinaan nomor 16 tahun 2018. Juno. Baik, Camar, di lapangan apakah Anda sempat berdialog dengan masa reuni 212 dan sebenarnya apa yang ingin disampaikan ketika reuni 212 itu akan dilaksanakan begitu? Ya baik Irma, ketika saya memasuki kawasan ini, tepatnya di persimpangan Gambir atau yang menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, kami juga tadi sempat melakukan audiensi bersama dengan mereka, yakni dari peserta 212 ataupun reuni 212. Ini mereka menyebutkan bahwasanya aksi yang mereka lakukan bukanlah kepada unjuk rasa, namun kepada wujud untuk saling bersilaturahmi dan juga wujud aksi damai, di mana memang ini mereka menyebutkan bahwasanya untuk aksi yang mereka lakukan pada hari ini bertujuan untuk kebebasan berpendapat saja. Namun memang pihak dari kepolisian tetap melarang hal ini dikarenakan ini dapat berpotensi adanya kerumunan di mana saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Adapun tadi juga mereka menyebutkan bahwasanya berharap agar Rizik Syihab segera dibebaskan. Irma. Camar, mungkin Anda bisa menjelaskan kembali lebih detail terkait dengan informasi pengalihan lalu lintas di sana, mana saja jalan-jalan yang saat ini memang sudah dibuka begitu ataupun memang yang sampai nanti malam akan masih ditutup.
Ya, Irma dan juga pemirsa, memang terdapat 12 titik penyekatan yang ada di DKI Jakarta, utamanya untuk yang menuju ke arah Istana Negara. Untuk yang sudah dibuka, informasi terakhir yang berhasil kami dapat adalah untuk penyekatan di kawasan MH Tamrin dan juga di kawasan Gambir. Memang untuk di kawasan Gambir ini sempat terjadi kemacetan, dikarenakan memang masih banyak masyarakat yang kebingungan untuk mencari jalan alternatif. Dan tadi pihak dari kepolisian sudah mengonfirmasi bahwasanya untuk jalan MH Tamrin dan juga jalan Gambir, di kawasan Gambir ini sudah dibuka untuk menuju ke arah Patung Kuda. Namun untuk informasi yang dapat kami sampaikan untuk yang masih disekat ini dari arah Harmoni, kemudian Budi Kemuliaan dan juga Veteran ini dialihkan dan mengakses untuk diarahkan menuju ke arah Jalan Haji Juanda, Abdul Muiz dan juga Kota Tua. Irma. Baik. Terima kasih Camar Haenda atas laporan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di MNC News.